Ibu Bapak anggota yang terhormat dan saya hormati, sesuai dengan arahan Bapak pimpinan, saya akan menjawab beberapa poin, beberapa isu yang menjadi concern Ibu Bapak secara umum. Pertama tentang kenapa anggaran 2025 hanya 75. Ibu Bapak sekalian, informasi dari Bappenas bahwa ini dikhususkan untuk baru, ya, jadi ada kata baru untuk seperti yang diindikasikan oleh Pak Robert Roh, Pak Wakil Ketua tadi, sehingga memberikan room kepada pemerintah yang baru nanti. Kita lihat sejarah, pada tahun 2013, 2014 anggaran PU itu sekitar 76. Tapi begitu 2015 permintaan baru menjadi 120 triliun. Jadi saya kira mungkin pendekatan itu yang dipakai oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas dalam mendesain anggaran ini. Tapi nanti kalau emang setelah Badan Anggaran dan nota keuangan ada seperti arahan Bapak-bapak sekalian, pasti akan kita prioritaskan yang menjadi aspirasi Bapak-bapak. Itu yang pertama. Yang kedua tentang padat karya. Tadi kami laporkan pada saat pertama melaporan kami bahwa juga tadi sudah sampaikan oleh Bapak Robert, yang rapat kerja pertama kami mendapatkan 400 miliar sisa lelang, karena ini menjadi kesepakatan kita atau janji saya bahwa itu akan memakai sisa lelang semuanya. Yang pertemuan kedua menjadi 700. Nah, rapat kerja ini tadi saya sampaikan kita punya sisa lelang 1 triliun. Oke, nanti pemanfaatannya mungkin dominan untuk BSPS. Sedangkan untuk BSPS sendiri juga kita usulkan tambahan anggaran 1 triliun lagi, namun itu sebagai anggaran ABT-nya dari Kementerian Keuangan, tapi itu masih dibahas di Kementerian Keuangan. Kemudian ini sama dengan IJD, kenapa yang sekarang belum berjalan, karena masih dibahas di Kementerian Keuangan untuk penyusunan DIPA-nya, belum keluar DIPA-nya. Sehubungan dengan itu Bapak sekalian, baik BSPS maupun IJD, itu kita punya aplikasi. Itu hampir sama aplikasinya karena kami berkoordinasi dan disupervisi oleh KPK untuk bisa semuanya memakai sistem. Jadi kalau IJD dengan Sitia, BSPS ada yang lain, dan masuk P3TGI. Ini untuk mengamankan kita semua. Jadi enggak ada. Tapi kalau untuk relaksasi daerah-daerah khusus seperti yang diusulkan Pak Robert, saya kira saya setuju. Jadi kalau di dalam sistem ada 2 usulan dari kepala desa maupun kabupaten, kalau di daerah-daerah khusus, tapi tidak untuk semua, bukan general. Sehingga kita juga harus berpikir tidak secara general. Indonesia ini kan kalau digeneralisir jadi nggak benar. Jadi saya kira untuk hal-hal yang khusus, saya setuju untuk direlaksasi. Saya kira ini untuk semua dirjen, ini kesepakatan kita pada sore hari ini. Jadi tentang aplikasi, kenapa kok dipersulit, tidak ada untuk tujuan dipersulit, tapi ini semua untuk mengamankan kita, karena kita dimonitor. Gitu. Kalau semua aspirasi, yang lainnya kalau yang nggak punya anggota DPR gimana? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang sehingga dipakai contoh BSPS dan IJD, kemudian P3TGI semua pakai sistem. Yang ketiga tentang IKN, izinkan saya melaporkan, nanti ada. Jadi sejak tahun 2022 sampai dengan 2024, Dirjen SDA untuk IKN ini dialokasikan untuk menyelesaikan pekerjaan bendungan Sepaku, kemudian juga untuk pengendalian banjir sebanyak 3 triliun. Dirjen Bina Marga untuk menyelesaikan jalan-jalan nasional yang ada di sekitar situ, kemudian jalan tol dan jalan kawasan 32 triliun sampai dengan 2024. Dirjen Cipta Karya 22 triliun untuk bangunan gedung. Dirjen Perumahan yaitu untuk HPK, hunian pekerja konstruksi, juga untuk 47 tower hunian untuk ASN, Pas Pampres, polisi dan Hankam, BIN, itu 12 triliun, totalnya sekitar 70 triliun sampai dengan 2024 ini. Progresnya seperti apa? Coba saya lanjutkan.
Ini batch pertama, itu progresnya sampai sekarang ini sekitar, ini ada Pak Satgasnya pembangunan, Pak Danis tadi, itu progresnya sekitar 80%. Lanjut, foto-fotonya. Fotonya. Ini bendungan Sepaku Semoy yang kemarin baru diresmikan oleh Bapak Presiden. Bendungan Sepaku Semoy ini merupakan salah satu sumber air bersih untuk air minum IKN dan Balikpapan. Ini kapasitasnya 16 juta meter kubik, 200 liter per detik akan menjadi air baku bagi IPA IKN, termasuk yang intake Sepaku. Juga 300 liter per detik, ini bisa menjadi suplai air minum sampai dengan tahun 2035 di IKN. Untuk intake 2000 liter per detik. Bentar, ulangi. Ini dari sini 500 liter per detik dibawa ke Balikpapan, karena memang Balikpapan juga butuh air minum. Ini semua sudah selesai, baru diresmikan kemarin tanggal 4 Juni. Lanjut. Ini adalah jembatan Pulau Balang bentang pendek. Ini duplikasi karena yang jadi itu dulu dibangun oleh, mohon maaf, oleh pemerintah daerah secara teknis tidak handal, sehingga kami tidak yakin untuk bisa difungsikan sebagai akses ke IKN. Hingga kita bikin duplikasinya yang sekarang progresnya 77,6%. Mudah-mudahan Juli nanti akan sudah. Ini potret yang sebelumnya ini saya kira. Lanjut. Ini adalah tol IKN seksi 5A, progresnya 83,5%. Ini semua sudah pada levelnya, sehingga tinggal tinggal surfacingnya saja. Kita lihat Bapak sekalian, yang hijau-hijau ini adalah net atau namanya apa Pak? Geomet ini, tapi itu untuk menahan longsornya, kemudian kita tanemin. Ditanemin tanaman, dan yang sekarang ini yang sudah lalu, ini yang sekarang sudah penuh semua, menjadi hijau semua. Inilah makanya tujuan pembangunan kita adalah mutu, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. Ini yang ke arah Pulau Balang. Jadi Balikpapan di kilometer 8 ke arah sampai dengan jembatan Pulau Balang tadi akan selesai bulan Juli ini. Sehingga kalau dari Balikpapan dari Pulau Balang ke IKN sudah dengan jalan nasional, sudah lebar sehingga mungkin sekitar 1 jam. Kalau nanti dari Pulau Balang sampai di IKN jalan tolnya jadi, tinggal 40 menit. Lanjut. Interupsi pimpinan, dikit aja. Ya, Bu. Pak, boleh pimpinan? Ya, singkat Bu ya, iya. jam ini. Enggak, saya hanya ingin melihat itu yang jalan tol tadi kan hanya 5A, yang lainnya. Ya ini kan satu contoh, kalau mau semua nanti lama. Ya. Ya. Baik, nanti dengan Pak Dirjen Bina Marga nanti Bapak siapkan ya waktu kita. Ya, okay. Nah nanti kita mau kunker ke sana, saya pimpin. Terus? Ya kita udah punya jadwal Pak Menteri, kami Komisi 5 akan kunjungan kerja ke sana. Ya. Harusnya sudah kemarin tapi ya jadi tanggal 1 sampai tanggal 3 Juli Pak, nanti kita ke sana. Ya biar kita langsung ke lokasi. Baik Pak Menteri, mungkin yang lain-lain saya rasa tidak perlu ini dulu Pak Menteri ya. Silakan. Ini yang di ujung sana itu adalah kantor Presiden, kemudian istana, lapangan langsung ke ini yang dek ini adalah sumbu kebangsaan. Yang bangunan-bangunan kantor di kiri kanan adalah kantor Kementerian Menko. Kantor Menko 1, 2, 3, 4, masing-masing Menko 4 tower bisa untuk sharing office dengan kementerian yang dibawahinya. Lanjut, progresnya sudah 100% nanti. Ini yang istana yang di bawah, yang di atasnya adalah kantor presiden. Okay. Di atasnya yang hijau ini rumput, bukan karpet, tapi sudah rumput. Ini yang untuk lapangan upacara nanti.
Lanjut. Ini yang Kemenko tadi. Lanjut. Ya, ini Kemenko 473. Ini nanti bulan akhir Juli, sesuai schedunya Bu Dirjen, ini line up-nya, fasadnya sudah akan jadi semua. Lanjut. Ini land development untuk sub wilayah pengembangan 1B. Jadi semua sudah kita bikinkan jalan-jalannya untuk bisa pembangunan di sekitar situ. Kita lihat juga riparian kita jaga betul supaya air ini tetap berada di situ. Jadi kalau ada ini namanya riparian, dia tidak kita tata betul, kita bikinkan embungnya dan sebagainya sehingga ini menjadi estetika untuk satu kota. Lanjut. Ini ada 34 rumah jabatan menteri, 36 yang sedang siap sekarang ini baru 4, tapi nanti akhir Juli insya Allah sudah bisa beroperasi semua. Lanjut. Ini adalah hunian ASN, BIN, Pas Pampres, Polri, semua 47 tower. Pada bulan Juli, akhir Juli sampai awal Agustus, insya Allah 12 tower sudah bisa operasi full furnished. Ini adalah tipenya 98 meter persegi setiap hunian. Jadi ini full furnished pada akhir Juli atau awal Agustus sehingga bisa dimanfaatkan. Lanjut. Lanjut. Cukup? Oke, demikian Bapak untuk yang IKN. Kemudian yang juga ingin kami jawab adalah TAPRA. Kami ditemenin oleh Bapak dari BP TAPRA, Badan Pelaksana TAPRA, Pak Heru sebagai komisioner dan beberapa deputinya. Untuk itu nanti beliau akan jelaskan tentang TAPRA, tapi apa yang disampaikan oleh Bu Iren tadi, backlog kita untuk kepemilikan 9,9 juta, backlog untuk rumah tidak layak huni 2,6 juta, sedang pertumbuhan rumah tangga baru 800.000 per tahun. Ini berdasarkan survei Sustenas kalau nggak keliru. Jumlah ASN sendiri sekitar 4,4 juta orang yang belum memiliki rumah 1,8 juta. Apa sekarang peran pemerintah selama ini? Pemerintah melakukan pembiayaan bukan dari APBN untuk yang khusus dan lain sebagainya, tapi ada pembiayaan untuk kepemilikan rumah melalui Ibu Bapak sekalian yang sudah setuju juga fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dari 2010 sampai 2024. Sampai dari 2010 sampai 2024 itu sudah lebih dari 105 triliun. Itu pun bisa nanti beliau akan menjelaskan juga lebih detail, membawa kredit lebih dari 300 triliun dalam pembangunan perumahan itu. Kemudian juga ada subsidi selisih bunga yang disalurkan melalui tahun 2015 sampai 2020 dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan itu PP2BT itu yang kecil dari 2007. Ketua, barangkali begini Pak Ketua kalau boleh interupsi. Silakan. Kalau boleh Pak Menteri, tidak usah nanti kita rapat khusus saja kita bahas soal ini. Nanti penjelasannya kita rapat bahas kan agak panjang persoalannya ini karena banyak masalah yang kita harus hadapi tentang ini Pak. Oke. Terima kasih Pak Ketua. Baik, saya setuju Pak. Untuk terkait TAPRA Pak Menteri, kami akan agendakan khusus mungkin nanti. Pak Ketua tidak detail tapi secara umum sehingga bisa diketahui apa itu TAPRA. Mungkin lah. Oke, sebentar. Itu saya kira kalau dari kami itu untuk yang peran pemerintah dalam pembiayaan. Jadi TAPRA ini sebenarnya salah satu bidang inovasi pembiayaan TAPRA. Ya kan? Kalau itu untuk itu Pak Heru silakan sebentar Pak Heru, mohon izin Bapak, mohon izin supaya jelas semua nanti di luar juga. Jadi begini Pak, saya non sewu Pak Menteri, ya, saya rasa soal TAPRA ini sudah menjadi ramai,
penjelasan Bapak pun tidak menyelesaikan persoalan sekarang. Kami akan agendakan khusus Pak. Untuk Tapera ini kita rapat khusus terkait Tapera supaya nanti tuntas Pak. Karena memang kami banyak sekali mendapat pertanyaan dan seterusnya. Maka bahasa saya di media saya bilang, saya minta kalau bisa pemerintah tunda dulu. Karena ada keberatan dari karyawan dan keberatan dari pengusaha. Titik ini yang paling rumit Pak, kami jawab di sini. Yang mau dipotong keberatan, yang dibebani pemotong pun keberatan. Titik temu ini menurut saya yang harus dicarikan jalan keluarnya dulu. Oleh karenanya kami nanti akan mengundang dulu semua pihak Pak. Ya kayak merapat dulu nanti kita undang dunia usaha, kita undang mungkin perwakilan para buruh, baru nanti kita undang teman-teman dari Tapera. Saya rasa itu barangkali jalan keluarnya Pak Menteri. Non sewu Pak Menteri, mohon izin ya. Jadi mohon izin saya sepakat dengan Pak Ridwan, ini nanti saja kita dengarkan penjelasan soal Tapera ini setelah beberapa tahapan nanti kami lakukan. Silakan Pak Menteri dilanjut. Oke, terima kasih Bapak Pimpinan dan Ibu Bapak anggota yang terhormat. Kemudian yang lain-lain saya kira tentang yang banyak kan tadi kan IKN, kemudian untuk penyediaan air bersih dari Bu Iren. Terima kasih Bu mengangkat isu ini dari World Water Forum. Memang kami kemarin mengundang seluruh PDAM, juga ratusan kepala daerah, kabupaten, kota, kemudian PDAM, dan kami belajar dari Aqua de Portugal, itu BUMN-nya Portugal, untuk apa namanya, istilahnya mereka itu institutional reform. Mereka kondisi kita sekarang ini sama dengan kondisi Portugal 30 tahun yang lalu tentang servis dari air minum. Mereka kurang dari 50% servis air minum di Portugal pada 30 tahun yang lalu dan 15% sanitasi. Tapi dengan reformnya institusional, tapi bukan memprivatisasi, tidak memprivatisasi. Makanya cocok dengan, menurut saya, cocok dengan Indonesia. Sehingga itu semua voluntary dilakukan oleh PDAM dengan satu institusi nasional untuk melakukan peningkatan servis terhadap air minum. Kemudian mereka ternyata disepakati untuk membuat pilot programnya di Bali. Jadi nanti kita lihat hasilnya di Bali, kalau itu bagus, nanti pasti akan kita pakai di Indonesia. Yang lain-lainnya saya kira, Bu, Ibu Bapak sekalian, itu dapil semua. Kemungkinan kalau Pak yang masih ada di sini, Pak Edi Santana, jadi kalau kapal betung, Kayu Agung Palembang masih sudah ini kapal betung Jambi itu manajerial, bukan teknikal. Saya sudah ke sana kemarin waktu jadi saksi Gubernur Jambi Mantu. Saya lihat dari Kayu Agung Palembang tetap akan dilakukan oleh Waskita dengan anggarannya Waskita ya. Kemudian dari jembatan itu sudah ditangani oleh HK, tapi dilaksanakan oleh Waskita. Anggarannya dari HK. Kemudian dari Palembang ke Betung, kita punya Dukon di Betung Balincir, Tempino, itu Dukon. Sekarang sudah progres, bagus. Kemudian yang sampai Betung, berarti penganggarannya sudah clear semua, sudah manajerialnya sudah selesai. Jadi semua dari Palembang Betung akan selesai pada tahun 2025 ini. Kemudian dari Jambi ke Rengat kita sedang alokasi usulkan di proses loan dengan Islamic Development Bank, AIB bersama dengan AIIB. Jadi kita insya Allah sampai Rengat sudah ada programnya Pak. Tapi itu alhamdulillah saya bisa sempat nengok ke sana, tinggal purely managerial. Saya kira itu apa yang kami bisa laporkan
Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang sudah yang menjadi concern Bapak Ibu sekalian. Terima Baik. kasih.